Baik, perkenalkan nama saya Fuad Grimaldi dengan NRP 15 2022 022. Saya di sini akan menjelaskan mengenai HTTPS beserta dengan enkripsi simetris dan asimetrisnya. Pertama-tama, enkripsi simetris merupakan metode atau cara kerja yang paling simpel untuk menjaga kerahasiaan pesan. Pesan ini bisa berupa informasi atau data-data penting lainnya. Enkripsi ini hanya menggunakan satu jenis kunci yang digunakan untuk enskripsi dan dekripsi. Kunci itu bisa berupa bit, algoritma matematika, atau kata-kata acak yang hanya diketahui oleh pembuat dan penerima. Berikut adalah cara kerja dari enskripsi simetris ini. Pertama-tama terdapat plain text atau teks yang akan dikirimkan. Nah, teks ini akan dienkrip menggunakan secret key yang tadi sudah dibuat. Nah, setelah dienkrip, maka akan menghasilkan ciphertext. Ciphertext ini akan didekrip kembali menggunakan kunci yang sama dan akan menghasilkan plain text itu kembali. Artinya, plain text awal tidak akan berubah atau tidak akan mengalami perubahan karena mengalami enkripsi dan dekripsi dan akan diterima oleh si penerima dengan pesan yang utuh. Kemudian ada enskripsi asimetris, sama seperti enskripsi yang tadi, hanya bedanya teknik kriptografi ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Berikut adalah cara kerja dari enskripsi asimetris. Pertama-tama terdapat plain text atau pesan. Nah, plain text ini akan dienkrip dan akan dienkrip oleh public key. Nah, public key ini dimiliki dari si penerima. Penerima akan mengirimkan sertifikat beserta dengan public key-nya. Kemudian public key ini akan digunakan untuk mengenkrip data dari pengirim. Nah, data yang sudah dienkrip ini akan menghasilkan ciphertext. Nah, ciphertext ini akan didekrip kembali. Nah, hanya saja untuk didekripnya ini menggunakan secret key atau private key milik si penerima. Artinya, enkripsi dan dekripsi ini menggunakan key atau kunci yang berbeda. Berikut adalah point plus asimetris dan point plus simetris. Pertama-tama, point plus asimetris yaitu no key distributed atau kunci publik memang dibagikan, hanya saja kunci pribadi tetap menjadi kerahasiaan, sehingga kunci itu akan aman. Kedua, yaitu protected communication. Artinya, komunikasi antara yang belum kenal satu sama lain akan tetap konfidensial, yang tidak perlu kesepakatan apapun untuk memberikan kunci. Lalu ada authenticity through digital signature. Artinya, asimetris ini bisa digunakan untuk membuat tanda tangan digital sehingga dokumen digital bisa lebih autentik dan aman. Kemudian, untuk poin plus simetrisnya, yang pertama speed, cepat, yaitu algoritmanya yang efisien dan ideal untuk mengenkripsikan data dalam jumlah besar bisa meningkatkan kecepatan. Kemudian ada simplicate atau simple, mudah untuk diimplementasikan dan hanya membutuhkan daya komputasi yang lebih rendah daripada asimetris. Kemudian ada secure communication atau komunikasi yang lebih aman karena masing-masing penerima dan pengirim memiliki kunci yang sama. Berikut adalah poin minus dari asimetris, yaitu computational complexity, artinya kompleks. Algoritmanya lebih kompleks sehingga waktu prosesnya lebih lambat, jadi sulit untuk diterapkan pada pengiriman data yang besar. Lalu ukuran key-nya. Ukuran kunci ini lebih besar dibandingkan enkripsi simetris sehingga penyimpanan dan transmisi lebih sulit. Lalu manajemen key atau enskripsi yang membutuhkan manajemen pasangan kunci yang baik untuk mencegah adanya akses ke kunci pribadi. Selanjutnya ada poin minus simetris. Yang pertama yaitu problem with key distribution and trust, atau tantangan utama dari enskripsi yang pihak terlibat, yaitu kunci ini jatuh ke pihak yang salah, maka keseluruhan sistem akan mengalami down atau berbahaya sekali. Lalu ada scalability issue. Metode ini tidak cocok digunakan dengan jaringan yang besar atau ketika ada banyak pihak yang ingin berkomunikasi dengan aman.
Selanjutnya yaitu HTTP dan HTTPS. Nah, untuk HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTPS tinggal ditambah secure. Artinya HTTP merupakan bawahan dari HTTPS yang dimana HTTPS yaitu jaringan protokol yang paling efisien dan aman. HTTPS juga dapat melindungi integritas dan kerahasiaan antara situs web dan komputer. Di sini terdapat browser dan web server. Nah, SSL ini merupakan file digital yang berisi informasi tentang identitas server web. Sertifikat SSL digunakan untuk memverifikasi keaslian server web dan untuk mengenkripsikan komunikasi antara browser dan web server itu. Berikut adalah fungsi dari HTTPS, yang dimana pertama yaitu protokol HTTPS memberikan lapisan pelindung keamanan data saat berjalan dari server website ke komputer atau device lainnya. Kedua, memberikan dampak yang positif untuk SEO. Ketiga, meningkatkan keamanan website sehingga data yang di dalamnya akan sulit untuk diretas. Keempat, yaitu meminimalisir terjadinya pembobolan pada akun. Kelima, yaitu integritas suatu data dan informasi dapat terjaga. Berikut adalah cara kerja dari HTTPS, yang dimana di sini terdapat SSL handshake. Nah, pertama-tama, klien akan mengirimkan hello atau mengirimkan pesan. Pesan itu akan diterima oleh server. Nah, server akan meresponnya dengan mengirimkan hello kembali dengan sertifikatnya. Nah, sertifikatnya itu dalamnya terdapat public key. Setelah itu, si klien akan mengirimkan message lagi dengan pesan yang sudah dienkripsikan menggunakan public key yang tadi sudah diberikan oleh si pengirim. Nah, di saat itu, server akan mendekrip pesan dari si penerima menggunakan private key-nya. Di antara jeda itu, keduanya mengenerate session key. Setelah itu, klien mengirimkan pesan finish yang dienkripsikan dengan kunci sesi yang baru dibuat. Pesan ini memberitahu server bahwa klien telah selesai dengan proses handshake. Nah, begitu juga dengan server. Server akan mengikutinya dengan mengirimkan pesan finish miliknya sendiri yang dienkripsikan dengan kunci sesi. Pesan ini menunjukkan bahwa server juga telah selesai dengan handshake. Nah, terakhir yaitu pertukaran data dengan pesan finish. Pertukaran aman dapat dimulai, semua komunikasi antara klien dan server akan dienkripsikan menggunakan kunci sesi. Selanjutnya adalah demo perbedaan HTTP dengan HTTPS menggunakan tools Wireshark. Selanjutnya kita akan masuk ke perbedaan antara HTTP dengan HTTPS. Di sini saya menggunakan tools atau aplikasi Wireshark untuk melihat perbedaan antara kedua protokol tersebut. Nah, Wireshark itu apa? Wireshark itu untuk melihat aktivitas kita pada suatu jaringan. Nah, itu juga bisa untuk melihat data pada suatu internal jaringan. Kita start. Ini merupakan aktivitas atau aktivitas jaringan kita. Pertama-tama kita masuk ke website yang menggunakan HTTP. Nah, untuk perbedaan paling mendasar antara HTTPS dan HTTP pada website yaitu untuk HTTP di sini terdapat tulisan not secure atau tidak aman. Nah, sedangkan untuk HTTPS itu tidak ada tulisan not secure tersebut, melainkan ada connection is secure dengan sertifikatnya yang valid. Nah, itu merupakan website yang aman. Pertama-tama kita coba dulu untuk yang HTTP, kita masukkan username dan password asal-asalan. Kita gunakan untuk hanya melihat data pada traffic atau jaringan tersebut, apakah ada atau tidak. Kita klik stop dulu dan kita cari untuk protokolnya HTTP dan actionnya yaitu post. Nah, nih di sini terdapat protokol HTTP dengan actionnya yaitu post. Kita lihat di HTML form URL encode. Nah, ini yang dinamakan dengan tidak secure-nya pada HTTP karena si datanya atau plain text-nya akan terlihat. Sedangkan jika kita mencoba pada website yang menggunakan HTTPS, maka data-data tersebut tidak akan terlihat. Contoh kita dengan asal-asalan, nah ini seharusnya terlihat jika kita memakai HTTPS,
Jika kita memakai HTTP, cari TCP, nah ini di sebelah sini, maka datanya tidak akan terlihat sama sekali. Bahkan untuk protokolnya akan mengeluarkan protokol TCP. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.